Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggia Silviana dengan NIM 240221310. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas sebagai Upaya Mewujudkan SDGs 4. Nah, yang dilatar belakangi, yang pertama, pendidikan adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, PAUD adalah Golden Egg, fondasi perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan motorik anak. Lalu, praktik di lapangan masih bermasalah, ketimpangan, akses sarana terbatas, kompetensi guru rendah, pembelajaran terlalu akademis. Lalu ada pertanyaan mendasar, di mana bagaimana karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan PAUD, dan bagaimana peran pemerintah, guru, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, ada tujuan penulisnya, yaitu mengkaji secara konseptual bagaimana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 4, pendidikan berkualitas, melalui pendekatan studi pustaka, literatur review terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Lalu, pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran sesuai perkembangan anak. Di sini, pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Anak belajar melalui bermain, bereksplorasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak mampu membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir, sosial, emosional, dan motorik secara optimal. Lalu, pada kenyataannya, masih terdapat lembaga PAUD yang menerapkan pembelajaran terlalu akademis yang menuntut anak menguasai kemampuan membaca, menulis, serta berhitung secara formal. Nah, menurut Suyadi, pembelajaran seperti ini kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak karena dapat mengurangi kesempatan anak untuk bermain dan mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua, ada kompetensi dan kesejahteraan guru, di mana selain metode pembelajaran, kualitas guru PAUD juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Guru memiliki peran sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu anak berkembang secara optimal. Sugiono 2017 menambahkan bahwa guru PAUD idealnya memahami konsep dasar perkembangan anak agar mampu merancang kegiatan belajar yang bermakna. Nah, akan tetapi masih banyak tenaga pendidik PAUD yang belum memperoleh pelatihan secara maksimal sehingga kualitas pembelajaran di beberapa lembaga PAUD masih belum optimal. Lalu yang ketiga yaitu ada pemerataan akses dan sarana. Karena pemerataan pendidikan juga menjadi tantangan dalam mewujudkan SDGs 4. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, angka partisipasi PAUD di beberapa daerah Indonesia masih tergolong rendah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Kurangnya fasilitas pendidik, tenaga pendidik, dan dukungan infrastruktur menyebabkan banyak anak belum memperoleh layanan pendidikan yang layak. Nah, Direktorat PAUD 2021 menegaskan bahwa pemerataan layanan PAUD memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, di sini ada peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak usia dini, di mana keluarga juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak usia dini. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak sebelum anak memasuki lingkungan sekolah. Nah, Morrison 2016 menyatakan bahwa kerjasama antara sekolah dan keluarga dapat meningkatkan perkembangan sosial dan emosional anak serta memperkuat kesiapan belajar anak. Lalu ada pemanfaatan teknologi secara bijak. Di sini pemanfaatan teknologi dalam pendidikan anak usia dini juga menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan modern. Teknologi dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Lalu, pemanfaatan teknologi pada anak usia dini perlu diimbangi dengan kegiatan fisik, sosial secara langsung agar perkembangan anak tetap berlangsung secara seimbang.
Lalu ada penguatan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini juga menjadi bagian penting dalam pendidikan anak usia dini. Anak perlu dibiasakan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Nah, di sini ada PAUD dan pembangunan berkelanjutan, di mana pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa PAUD berperan strategis dalam mendukung pencapaian SDGs 4. Kualitas PAUD ditentukan oleh metode pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan akses, peran keluarga, teknologi, dan pendidikan karakter yang saling berkaitan. Lalu pembelajaran berbasis bermain dan eksplorasi lebih sesuai dibandingkan pendekatan akademis yang kaku. Nah, ada juga saran dan rekomendasi. Yang pertama, perkuat kebijakan pemerataan akses PAUD di wilayah pedesaan dan terpencil. Yang kedua, selenggarakan pelatihan dan penggambaran profesional guru secara rutin. Yang tiga, terapkan pembelajaran berbasis bermain secara konsisten. Yang keempat, bangun kemitraan sekolah, keluarga melalui program parenting. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi secara proporsional diimbangi interaksi sosial. Dan yang terakhir, perkuat penanaman nilai karakter lewat pembiasaan dan keteladanan. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.